Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hadi bin almarhum Muhammad Hadi bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah bahwasanya Saddah Ba'alawi, saya yakini bahwa beliau adalah keturunan dari baginda Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya meyakini dengan sebenar-benarnya di dalam hati dan keimanan saya. Jikalau keyakinan saya salah, keyakinan saya tidak benar di hadapan Allah, buatlah hidup saya dunia dan akhirat sengsara lahir batin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Kasihan sebenarnya kami melihat jongosnya Habib ini rela bermubahalah. Padahal juragannya sudah tidak berani lagi, junjungannya sudah tidak berani lagi. Akan tetapi masih ada orang-orang bodoh yang rela mempertaruhkan kehidupan dunia dan akhiratnya untuk membela junjungannya yang jelas-jelas terputus nasabnya, bukan dzurriyyah Nabi, sampai melakukan perbuatan-perbuatan bodoh seperti cuplikan video di atas, saudara-saudaraku. Kenapa kami mengatakan perbuatan bodoh? Karena berani bermubahalah. Ngeri. Terus bagaimana nasibnya? Fakta-fakta yang sudah terjadi banyak yang tamat gara-gara mubahalah. Ini sungguh memprihatinkan. Ketika doktrinnya Habib itu sudah masuk ke dalam otak seseorang, maka yang terjadi adalah kebodohan dan kebodohan, jahil murokab, tanpa memperhatikan akal-akal kewarasannya, mempertaruhkan kehidupan dunia dan akhiratnya hanya membela junjungannya yang ahli dobol, yang ahli membelokkan sejarah, yang omongannya tidak bisa dipegang. Ini sama saja bunuh diri, kebodohan ini. Miris. Miris, saudara-saudaraku. Makanya kami terus-menerus mencoba untuk memberikan edukasi, pencerahan. Kalau memang nasabnya Habib itu nyambung, ya diserahkan saja kepada Habibnya untuk membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi. Selama ini pengakuan mereka itu kan sepihak. Tidak ditanya, enggak, tiba-tiba nyerocos aneh cucu Nabi, aneh dzurriyyah Nabi, di dalam tubuh aneh ada darah suci. Itu kan sepihak. Iya kan? Akan tetapi mereka tetap kekeh ketika ada umat menanyakan buktinya mana. Mereka bisanya ngamuk-ngamuk, mengancam-ngancam, kualat, masuk neraka lah. Terus menuduh kami, memfitnah kami dengan tuduhan neo PKI lah, macam-macam. Sungguh menyesakkan dada kan. Lah kok ada orang bodoh yang siap membela, mempertaruhkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video mubahalahnya, ngeri ya. Ini sebuah potret betapa bahayanya doktrinnya Habib ketika masuk ke dalam otak seseorang. Akal warasnya itu akan tertutupi dengan doktrin tersebut.
Ngeri saudara-saudaraku. Rela bermubahalah demi untuk membela junjungannya yang jelas-jelas tidak bisa membuktikan. Ini loh. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa kan kasihan. Kabibnya enak-enakan, terus jongosnya ini yang kelimpungan. Iya kan? Yang menjadi wadal atau korbannya. Dan ini tugas kita semua, saudara-saudaraku, untuk menyadarkan. Jangan sampailah kejadian-kejadian bodoh ini menimpa saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Iya. Perbuatan-perbuatan konyol. Tapi kalau kita cermati bareng-bareng ya, Kabib ini banyak mengajarkan mubahalah. Tentu kita masih ingat bagaimana Gus Dur diajak mubahalah oleh sang Imam Jumbo. Dikit-dikit mubahalah, bahkan di persidangan pun mubahalah. Ini salah satu ajarannya Kabib. Sehingga mubahalah itu seakan-akan sesuatu yang biasa, padahal ini luar biasa dampaknya itu. Langsung mengatasnamakan Allah, sumpah levelnya itu tinggi. Mereka tidak sadar. Ngeri saudara-saudara. Dan bukti nyatanya ketika Rizik bermubahalah dengan Gus Dur ya tentang undang-undang pornografi, porno aksi, apa yang terjadi? Justru si Rizik yang kualat, tersandung cat mesum dengan Mbak Firza Hussein. Itu apa? Pornografi, porno aksi, kan begitu kan? Sampai kabur-kaburan ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Sampai sama teman-teman ini di labeli umroh terlama. Ini sebuah realita. Cobalah berpikir yang realistis. Jangan sok-sokan paling benar sendiri. Agama kita melarang kita ta'asuf fanatik buta. Ati Allah wa ati Rasul, cuma itu. Wa ulil amri itu muqayyad, ada koyetnya. Iya, apalagi Kabib. Wah, nggak jelas enggak kok. Iya, polemik nasab ini persoalan yang sederhana. Ketika umat ini tercerahkan, tersadarkan, terus menuntut Kabib untuk membuktikan, mana buktinya pengakuan kalian sebagai cucu Nabi. Kalau memang mereka itu punya hujah yang sikoh, yang kredibel, ya tinggal dibuktikan. Apa sih susahnya kalau sesuai dengan pengakuannya? Tapi faktanya kan mereka berdalih sana kemari cari pembenaran saja. Faktanya mana pembuktiannya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apa? Pengakuan hanya sebatas pengakuan, tanpa didukung bukti yang sikoh, yang kuat atas pengakuannya. Nah itu namanya kalau bukan kaum dobolowi apa? Ya dobol lah. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Jangan berperilaku bodoh lah. Sok-sokan bila junjungannya rela mengorbankan kehidupan dunia dan akhirat. Aduh, miris saudara-saudaraku. Kami tidak tega, kasihan, betul kasihan melihat fenomena seperti itu. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, bermanfaat saudara-saudaraku.